Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nada Khairani dengan NPM 2121010144. Di sini saya akan memaparkan materi mata kuliah Hukum Acara Tata Usaha Negara dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Dhani Faris Amrullah MH. Bab 1, Dasar Hukum Pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara. F. Gestal menjelaskan bahwa suatu negara hukum formal harus memiliki 4 unsur, yaitu yang pertama, adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia, yang kedua, adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan, yang ketiga, setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang keempat, adanya peradilan tata usaha negara. Indonesia sebagai negara hukum memiliki dasar konstitusional pembentukan peradilan tata usaha negara, yaitu dalam pasal 24 Undang-Undang 1945 yang menyatakan, yang pertama, kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Yang kedua, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi sebagai peraturan pelaksanaan dari pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 tersebut. Selanjutnya, asas-asas peradilan tata usaha negara. Asas-asas dalam peradilan tata usaha negara adalah yang pertama, asas praduga. Asas ini mengandung makna bahwa setiap tindakan penguasa harus selalu dianggap rechtmatig, benar menurut hukum, sampai kemudian ada pembatalannya oleh yang berwenang. Dengan asas ini, gugatan tidak menunda pelaksanaan keputusan tata usaha negara yang sedang digugat. Yang kedua, asas pembuktian bebas. Hakim yang menetapkan beban pembuktian, hal ini berbeda dengan ketentuan pasal 1865 BW KUH Perdata. Asas ini diatur dalam pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 dan dibatasi oleh pasal 100. Yang ketiga, asas keaktifan hakim. Keaktifan hakim dimaksudkan untuk mengimbangi kedudukan para pihak karena tergugat adalah pejabat atau badan tata usaha negara, sedangkan penggugat adalah orang atau badan hukum perdata. Penerapan asas ini terdapat pada ketentuan pasal 58, 63 ayat 1, ayat 2, pasal 80 dan 85 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986. Yang keempat, asas putusan pengadilan mempunyai kekuatan mengikat erga omnes. Sengketa tata usaha negara adalah sengketa hukum publik. Dengan demikian, putusan pengadilan TUN berlaku bagi siapa saja, tidak hanya berlaku bagi pihak yang berperkara saja. Selanjutnya, sumber-sumber peradilan tata usaha negara. Sumber-sumber formal hukum administrasi negara adalah yang pertama undang-undang, yang kedua praktik administrasi negara, dan yang ketiga jurisprudensi. Yang keempat, anggapan para ahli hukum administrasi negara mengenai undang-undang sebagai sumber hukum tertulis. Selanjutnya, bab 2 sengketa tata usaha negara diatur dalam pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986. 1. Sengketa yang timbul dalam bidang TUN, yang kedua antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat TUN, dan yang ketiga sebagai akibat dikeluarkannya KTUN, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Unsur-unsur keputusan tata usaha negara berdasarkan pasal 1 ayat 3 dan penjelasannya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 adalah sebagai berikut. Yang pertama, penetapan tertulis, kedua dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara. Yang ketiga, bersih tindakan hukum tata usaha negara. Tindakan hukum tata usaha negara yaitu tindakan hukum yang bersumber pada suatu ketentuan hukum tata usaha negara yang dapat menimbulkan hak atau kewajiban pada orang lain. Selanjutnya bersifat konkret, individual, dan final. Menurut pasal 2, yang tidak termasuk dalam pengertian keputusan tata usaha negara menurut undang-undang ini, A. Keputusan tata usaha negara yang merupakan perbuatan hukum perdata. B. Keputusan tata usaha negara merupakan pengaturan yang bersifat umum. C. Keputusan tata usaha negara yang masih memerlukan persetujuan. D. Keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana. E. Keputusan TUN yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.